guys, lihat dong kelompok kami sudah selesai. Kelompok A gitu loh, banyak akalnya buat selesai laporan. Hahaha. Wow, hebat banget sih kalian, keren cepat banget selesainya. Tapi tunggu deh, kok kalian bisa cepet banget selesainya? Kan tugasnya aja baru dikasih tadi pagi, sekarang baru jam 1. Udah kelar. Iya nih, cari referensi aja belum. Terus nyusunin apa 1, dekapan 2. Kan tuh harus menggunakan referensi yang valid. Kok Iya. kalian cepet banget sih selesainya? Ya dong. Nah itu tuh, kok kalian bisa cepat selesai sih? Kasih tips and triknya dong tuh. Oke, karena aku baik ya, jadi aku kasih tips dan triknya nih. Pasti cepat selesai, 30 menit aja loh. Apa tuh? Pertama, kata kuncinya itu kopas di taman Google atau kopas di laporan senior. Gampang kan? Dapusnya tinggal disalin aja. Ngapain sih kalian capek-capek? Cari dulu referensi validnya. Apa yang namanya bilang tadi? Parafrase. Nah itu, buat parafrase. Ngapain sih parafrase? Itu sudah, kalian tuh gampang, tinggal kopas ke taman Google. Terus deh, itu disalin semua tuh laporannya. Kalau masalah dapus mah gampang, tinggal salin di laporan senior. Iya kan ya tuh? Iya bener banget, cepat selesai, 30 menit aja loh. Tunggu dulu, berarti kalian itu ngelakuin plagiarisme, terus kalian juga gak ngecantumin referensi yang valid, kalian juga gak nganuin sumber teorinya, gak dimasukin. Iya, kita tuh gak boleh kayak gitu. Cuma gara-gara mau laporan cepat selesai, kita ngelakuin plagiarisme. Kan kita harus menerapkan budaya say no to plagiarism. Yang seperti kita kalau buat laporan ilmiah kan harus banyak yang diperhatikan tuh. Kayak referensinya harus valid, terus ngelakuin parafrase dari teori yang udah didapat dari referensi valid. Pokoknya kita tuh sebagai mahasiswa FK nggak harus menerapkan budaya say no to plagiarism. Kan ini masih pleno. Ya walaupun sifatnya makalah ilmiah ya, tapi kan ini bukan skripsi. Ya walaupun bukan skripsi ya, tetapi budaya say no to plagiarism itu harus kita terapkan dalam hal menulis karya ilmiah ataupun nih laporan pelayanan yang kita sedang kerjain. Bener. Apa ada sanksi hukumnya? Kalau ada sebutkan. Iya, kami juga dengar sih dari dosen untuk menerapkan say no to plagiarism. Assalamualaikum adik-adik sekalian. Waalaikumsalam, Bu. Tadi Ibu dengar kalian ribut di luar. Kalian sebenarnya lagi berdebat tentang apa? Diskusinya apa sih kalau boleh Ibu tahu? Mohon izin Bu, saya ingin bertanya apakah di dalam makalah laporan pleno harus apa? Say no to plagiarism, Bu. Oh ya, ini adalah pertanyaan yang bagus sebenarnya ya. Jadi baik, untuk laporan pleno itu sebenarnya kan dia sifatnya juga makalah ilmiah nih yang kalian buat. Berarti di situ ada sifatnya kalian membuat karya ilmiah. Salah satunya itu yaitu makalah ilmiah berupa laporan sidang pleno. Nah itu harus menerapkan budaya say no to plagiarism karena untuk menghindari plagiarisme. Nah kalau misalnya Ibu boleh tahu nih, Mbak Yatun sudah menerapkan budaya say no to plagiarism nggak di laporannya? Bu, maaf Bu, belum. Bagaimana ya Bu cara menghindari plagiarism? Oke, jadi kalau misalnya kita menulis laporan pleno itu nggak boleh asalkan misalnya kita copy paste dari Google. Jadi pertama itu kalau misalnya ada teorinya, kita itu dulu pertama harus mencantumkan citasi. Terus selanjutnya kalau misalnya kita sudah dapat teorinya, setelah mencantumkan citasinya itu, kita juga harus melakukan parafrase. Nah dari parafrase ini nanti berbeda tuh kalimatnya dengan kalimat yang teori sebelumnya, tapi maknanya sama. Jadi sebenarnya bukan mengcopy paste langsung, tapi harus melakukan parafrase. Terus selanjutnya kita harus menggunakan referensi yang sifatnya valid. Jadi referensinya itu evidence base-nya itu valid kayak gitu ya. Jadi sifatnya ilmiah kayak gitu. Terus nanti Ibu share deh di modul mengenai etika penulisan karya ilmiah biar kalian bisa lebih paham. Baik Bu. Nah tadi ada kayaknya ya yang bertanya mengenai sanksi kalau nggak salah ya Iya, dari iya. kalian. Kalau boleh tahu sanksinya apa ya Bu? Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara masalah sanksi itu sebenarnya ada sanksinya. Jadi
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Pasal 12 tahun nomor 17 tahun 2010 itu tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Jadi ada sanksi plagiarisme sebenarnya, Dek. Jadi sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dalam pasal tersebut itu, yang pertama nih bisa kena teguran, yang kedua bisa kena peringatan tertulis, yang ketiga bisa berupa penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, yang keempat itu bisa juga kayak misalnya kalian dibatalkan nilainya, terus bisa juga pemberhentian dengan hormat tuh sebagai status dari mahasiswa gitu. Terus selanjutnya bisa juga pembatalan ijazah, jadi bisa membatalkan ijazahnya kalian kalau terbukti ternyata skripsinya kalian itu mengandung unsur plagiarisme. Nah, selanjutnya juga itu bisa kena sanksi pidana loh. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan skripsinya itu, terus misalnya selesai nih, terus ada indikasi plagiarisme, terus itu digunakan untuk kalian memperoleh gelar akademik, misalnya kalian kan sarjana kedokteran gigi, nah itu bisa kena sanksi itu 2 tahun penjara loh. Terus nanti juga kalian bisa dikena denda 200 juta rupiah. Jadi itu sebenarnya ada sanksinya kalau misalnya kita melakukan plagiarisme. Makanya selalu kita harus terapkan budaya say no to plagiarism. Astagfirullah, sayang juga ya Bu. Pokoknya mulai sekarang say no to plagiarism, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Iya, oke, sama-sama. Jadi kalau begitu, karena kalian sudah tahu ya mengenai cara menghindari plagiarisme, terus juga sanksinya apa, Ibu kayaknya nggak mau ganggu kalian lebih lama lagi nih, soalnya mau kasih waktu kalian untuk mengerjakan laporan plenonya. Silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan tugasnya, tapi harus ingat ya untuk selalu menerapkan budaya say no to plagiarism. Oke, kalau begitu Ibu duluan ya. Assalamualaikum adik-adik sekalian. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Masih Ya, banyak, sama. Ya Allah, kita ganti laporan pleno kita. Ya, ayo. Dan juga kita harus menerapkan say no to plagiarism. Maaf ya, udah ngasih tips yang salah ini ke Rahmania sama Diva. Maaf ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, Oke, santai aja. Oke. Maaf ya guys. Nah, udah. Jadi dari itu mari kita terapkan budaya say no to Plagiarism.